memang sebaiknya mengedukasi ke masyarakat untuk tidak menunda datang mencari pertolongan ketika mereka merasakan gejala-gejala COVID. Jadi sebagai masyarakat tadi karena sudah ada stigma buruk, sudah ada hoax yang beredar macam-macam tentang rumah sakit COVID kan, mereka akan menahan keluhan mereka di rumah sebisa mungkin. Dan ketika keluhan itu sudah tidak tertahankan lagi, mereka baru mencari bantuan ke rumah sakit. Kondisi seperti ini sangat menyedihkan untuk kami karena ketika datang dengan kondisi yang sudah berat, maka pertolongan yang kita berikan itu menjadi tidak optimal. Sistem rujukan pun tidak semudah yang dibayangkan orang, karena sistem rujukan butuh proses waktu dan belum tentu bisa diterima. Mengingat di Sumsel juga jumlah ventilator terbatas. Jadi mungkin kendalanya di sana. Menjadi PR besar untuk menghilangkan stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat mengenai COVID ini sendiri. Mengenai kondisi yang lain, alhamdulillah kami selain tadi didukung dari pihak luar ya, yang memberikan bantuan. Alhamdulillah dari awal penanganan dari bulan Maret sampai sekarang kami terus dapat bantuan APD. Dari zaman dulu yang APD susah dicari, kami dapat bantuan, sampai sekarang APD yang lebih mudah diakses, tapi kami masih dapat bantuan alat-alat penunjang untuk pasien, ventilator, kemudian makanan ya, gizi, bahkan suplemen gizi dari masyarakat terus kami terima. Sangat besar sekali dukungan dari masyarakat ke kami, dan ini juga mungkin menjadi motivasi untuk kami memberikan pelayanan yang terbaik yang kami bisa. Tim-timnya yang bekerja di sini juga alhamdulillah sangat baik dalam bekerja sama, dari tim manajemen, dokter, kemudian perawat, tenaga kebersihan, cleaning service, sampai ke gizi, semuanya alhamdulillah saling bahu membahu. Sehingga jadi di Rumah Sakit Siti Khadijah semenjak ada COVID memang alur pelayanannya jadi berubah. Jadi pasien, pintu masuk pasien itu kan dari IGD dan dari Poliklinik Rawat Jalan. Jadi kami dalam mengantisipasi COVID ini, kami menyiapkan yang namanya tim screening. Jadi tim screening itu kami siapkan di depan Poliklinik dan depan IGD. Setiap pasien yang datang harus melalui tim screening dulu untuk istilahnya diwawancara ya, ditanya apakah ada gejala yang mengarah ke COVID, apakah kira-kira ada kontak dengan pasien yang suspek COVID atau pasien yang memang benar-benar COVID, seperti itu. Jika memang kira-kira ada gejala yang mengarah ke sana, misalnya demam, ada gejala saluran nafas seperti batuk atau sesak nafas, pasien disarankan dan diarahkan untuk mendapatkan pelayanan di ruangan khusus. Kami menyebutnya memang ruang isolasi. Namun di ruang isolasi itu juga terpisah satu pasien dengan pasien yang lain, jadi insya Allah aman. Dan ventilasinya pun sudah kami siapkan seperti yang tadi sudah dibilang, seperti ruang rawat inap, ventilasinya juga sudah kami siapkan dengan ventilasi natural airflow dengan exhaust fan yang besar dan kipas angin, sehingga sirkulasi udaranya insya Allah baik. Jadi pasien dengan gejala seperti itu kita tahu ya, terima kasih atas perhatian kita sendiri. Selama ini kita merasa kita hanya menjalankan tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Kalau ada perhatian dari pihak-pihak yang ini, ya terima kasih sekali. Ini menjadi pemicu menambah semangat kami untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap COVID, dan mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu, kita sehat semua, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih kepada Kompas Media Group atas perhatiannya ya. Dan tentunya ini akan membuat kami lebih meningkatkan lagi pelayanan khusus COVID dan juga keseluruhan pasien. Berkembang di masyarakat salah satunya adalah rumah sakit mengcovidkan pasien. Nah, itu yang mau kita jelaskan, bahwa rumah sakit hanya menjalankan pedoman, acuan, panduan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi tidak ada setiap pasien ke rumah sakit di-COVID-kan, tidak. Jadi ada alurnya, ada tahapan-tahapan sampai di mana pasien itu diduga sebagai pasien COVID.
Kalau itu terjadi, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Kalau dari pemeriksaan penunjang makin mendukung, baru kita ini kan COVID, dirawat di ruang isolasi untuk COVID, kurang tepat. Jadi itu dulu sementara barangkali. Bagaimana dengan penanganan pasien COVID sendiri Pak di RS Siti Khadijah? Penanganan pasien, kita ruangan dengan airflow. Nah, jadi ada exhaust fan-nya, kemudian ada apa namanya? Ya, jadi belum ada 2 ruangan yang pakai ventilator untuk persiapan ini. Di setiap ruangan disediakan monitor. Jadi pelayanan ke pasien sama dengan pasien-pasien yang lain. Kalau yang kondisinya berat, pemantauannya lebih ketat. Kalau pasien yang kurang, ya cukup di monitor melalui monitor. Jadi dari monitor itu dilihat kalau pasien butuh bantuan, nah berat, langsung datang untuk memberikan bantuan. Pasien yang sehat, ya barangkali cukup sesuai dengan ini, waktu memberikan obat, kemudian memberikan makanan. Jadi pelayanannya sama seperti pasien-pasien yang biasa. Nah kalau yang memang sudah berat yang membutuhkan, nah kita punya ruangan yang setara ICU, ya khusus untuk pasien COVID. Nah, yang berat, yang butuh bantuan ventilator, kita rawat di ruangan khusus ICU COVID.